Oh, halo, selamat malam. Saya Dr. Tiara Kirana, spesialis andrologi dari Klinik Fertilitas Bocah Indonesia. Malam ini saya akan berbincang dengan salah satu sahabat saya dari masa kuliah yang saat ini menjadi seorang dokter spesialis gizi klinik, Dr. Feni Nugraha. Sekarang tinggal menunggu Dr. Feni untuk bergabung. Dr. Feni, silahkan bergabung, Dr. Feni. Jadi banyak pertanyaan ke saya, em, dok, kalau misalnya makanan apa sih yang bagus untuk infertilitas? Kalau misalnya suami saya obesitas, terus bagaimana apa saja yang harus dilakukan? Dan saat ini dengan IG Live ini saya harap saya bisa membahasnya dengan yang lebih ahli untuk tentang makanan. Saya akan membahasnya bersama Dr. Feni Nugraha. Sekarang saya menunggu Dr. Feni. Sebentar ya, saya panggil dulu. Oke. Well. Jadi, mana ya Dr. Feni-nya? Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai obesitas dan infertilitas. So, ternyata tuh ada bedanya loh tentang obesitas pada pria dan pada wanita. Dan di sini saya akan membahasnya lebih detail. So, obesitas pada pria itu ternyata sangat mempengaruhi masalah fertilitas pada pria. Sangat mempengaruhi. Oke, baru saya mau ngobrol ngalur ngidul, sekarang ada Dokter Fenia. Hai, Halo, hai hai, Dokter Feni Nugraha. Tiara. Hai, Datang ya maaf. kita harus formal ya Fen ya. Iya, benar. Ya benar. Dokter Feni, boleh dijelaskan nih sedikit apa sih yang dilakukan dokter spesialis gizi dok lebih tepatnya? Oke, jadi pengen tahu ya peran dokter spesialis gizi itu apa? Nah, Mhm, jadi dokter spesialis gizi itu yang pertama yang saya senang dia tuh sifatnya preventif, Dokter Tiara. Jadi mhm, preventifnya dia lebih bersifat mencegah daripada mhm. mengobati. Nah, sekarang kan masyarakat ya kebanyakan orang mereka lebih cenderung udah sakit dulu baru datang ke dokter. Nah, padahal Nah, sebenarnya itu juga kalau nggak ya parah-parah banget nggak datang ya. benar banget apalagi lagi COVID gini ya. Nah, jadi sebenarnya dengan gizi yang sehat dan juga seimbang itu sejak dini itu bisa mencegah terjadinya penyakit kronis di kemudian hari. Nah, salah satunya yang obesitas ini nih yang hari ini akan kita bahas. Kemudian penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi gitu. Terus yang kedua, Mhm, peran di dokter spesialis gizi yaitu memberikan terapi nutrisi. Nah, terapi nutrisinya baik pada pasien yang sehat dan juga pada pasien yang sakit nih, oke. dirawat di sakit. Nah, tujuannya apa? Si terapi nutrisi itu kita berikan baik kita hitungkan untuk kebutuhan energinya, kemudian kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin dan mineral. Yang diharapkan pasien-pasien yang diberikan terapi nutrisi itu bisa mungkin Mhm, kalau yang dirawat dengan penyakit bisa meningkatkan angka kesembuhan, kemudian menurunkan komplikasi, terus mempercepat penyembuhan luka oke. yang orang setelah dioperasi. Kemudian yang outcome-nya mungkin akan dapat menurunkan lama rawat rumah sakit. Dan tentu saja pasti menurunkan biaya Ah, ya. Nah, jadi sebenarnya jadi si dokter gizi ini memang kebutuhan tiap orang ini berbeda-beda dan sifatnya tuh individual gitu. Jadi nggak bisa disamakan nih oke. antara orang dengan orang lainnya. Karena tergantung dari apa? Tergantung dari berat badannya, kemudian tinggi badannya, usia orang tersebut Mhm. gitu. Kemudian aktivitas fisiknya ada tidaknya penyakit gitu. Jadi memang kebutuhan tiap orang berbeda-beda gitu. Jadi memang kalau misalnya ingin tahu nih kebutuhannya berapa, kemudian makannya seperti apa, boleh berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi gitu. Iya. Jadi intinya sih kayak kita nggak bisa kan orang juga bilang saya udah kalau misalnya sakit misalnya sakit diabetes gitu
udah kok dok, saya udah atur pola makan gitu, saya udah atur makan. Sebenarnya mungkin mereka hanya tahu, oke, ini makanan apa saja, cuman jumlahnya dan jenis-jenis makanannya suka kurang tepat ya dokter Feni ya? Benar banget. Dan kadang kalau misalnya ada kondisi seperti itu, memang jenis yang dimakan Mhm, tuh penting banget. Nah, sama kita kan mhm, mau mencegah supaya tidak terjadi penurunan berat badan ya, terutama pada pasien diabetes ya, sering sekali loh. Nah, jadi tentu saja selain si jenisnya tepat, tentu saja jumlahnya juga harus sesuai. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh oke. juga berlebih gitu. Oke, jadi kalau untuk penyakit-penyakit yang cukup berat dan cukup berat seperti itu memang harusnya dikonsultasikan ke dokter spesialis gizi ya, bukan atur-atur sendiri yang takutnya malah tidak sesuai gitu ya. Iya, itu benar banget, Dokter Tiara. Oke, oke, oke. So, sebenarnya jadi kan salah satu alasan ke dokter spesialis gizi adalah untuk menurunkan berat badan, bukan? Benar bukan? Ya. Banyak sekali pasien-pasien untuk menurunkan berat badan. Oke, so apa sih bedanya obesitas dan overweight, dok? Mhm. Nah, bedanya kalau overweight dengan obesitas mungkin bisa dilihat dari indeks massa tubuh. Gitu. Ini juga salah Mhm. satu kita bisa menilai apakah kita mengalami obesitas atau tidak. Cara Nah, ngitungnya gimana, jadi dok? Indeks massa tubuh? penghitungnya, oke, baik. Jadi indeks massa tubuh Ini itu ujian. kayak diuji ya. Jadi indeks massa tubuh itu dihitung dari berat badan, berat badannya dalam kilogram, itu Mhm. dibagi dengan tinggi badan dalam meter, dikuadratkan, itu kemudian dihasilkan indeks massa jika massa tubuhnya antara 23 sampai 24,9 dan dikatakan obesitas jika Oke, indeks massa tubuhnya 25 ke atas gitu. oke, 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 oke. Terus ada nggak sih bedanya bentuk obesitas pada pria dan pada pria dan wanita, dok? Oke, itu ada bedanya, Dokter Tiara. Mhm, Nah, jadi mhm, bedanya seperti apa? Jadi kalau kita lihat dari penampilan pria dan wanita tentu saja berbeda ya. Nah, jadi kalau pada mhm. pria itu cenderung obesitasnya dinamakan obesitas tipe Android. Jadi Android ini jadi tipe Apple. Oh, Apple seperti handphone. kayak handphone, Apple. Nah, jadi Apple itu kan bulat. Jadi di obesitas pada pria itu gedenya itu penumpukan lemaknya lebih cenderung di perut atau disebut sebagai Ah, obesitas. Nah, itu pada pria. Nah, bedanya dengan hmm, wanita, kalau wanita cenderung penumpukan lemaknya itu disebutnya obesitas tipe ginoid. Jadi, obesitasnya penumpukannya lebih ke daerah paha atau pinggul, atau tipenya seperti mhm, pir. Jadi, entah pir ke bawah atau pir ke atas, atau gedenya di daerah atas oke, atau lengkung gitu. Nah, itu juga oh, yang bikin perbedaan lemak apa yang terdapat di sana gitu. Karena kalau obesitas pada kita bicara pada pria ya. Jadi kalau obesitas mhm, pada pria karena penumpukan lemaknya banyak di area perut, nah jadi lemak mhm, sendiri itu dibedakan jadi dua, lemak subkutan dengan lemak visceral. Nah, apa bedanya? mhm, Kalau subkutan itu sifatnya proteksi, melindungi. Jadi begitu oke, kita berat badannya bertambah, itu pertama kali lemak itu akan masuk ke area subkutan. Nah, subkutan itu di oke, mana? Satunya ada di perut, lalu ada di area-area yang sering pada wanita, itu pada paha, pinggul, kemudian tangan, punggung, itu subkutan. Nah, tetapi suatu ketika si oke, lemak subkutan itu tidak bisa menampung mhm, nih, karena terlalu over, kemudian lemaknya terlalu banyak, dia akan bisa lari ke lemak visceral. Nah, lemak visceral ini adalah lemak oke, yang membungkus organ. Organ apa? aha, Contohnya organ hati, jadi menyebabkan fatty liver. Mungkin kalau orang-orang pria-pria dengan yang gemuk, periksa lab, SGOT, SGPT-nya kadang meningkat, gitu, ada fatty liver. mhm, betul, betul, Nah, ini cenderung lebih berbahaya. Jadi lemak visceral mhm, itu banyak terdapat di area perut. Jadi oke, kalau pria oke, obesitas, karena penumpukan lemaknya cenderung di perut, maka lemak visceralnya mhm, itu lebih meningkat. Lemak visceral yang oke, meningkat itu meningkatkan resiko penyakit yang lebih tinggi, diantaranya seperti kencing manis, kemudian darah tinggi, kolesterol tinggi, fatty liver, dan juga ningkatin penyakit jantung gitu. Jadi memang obesitas pada pria ini memang berbahaya sekali ya, dan lebih berbahaya mhm. sebenarnya daripada si penumpukan lemak pada wanita seperti itu. Ah, oke, 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 oke. Nah, ini saya share sedikit ya Dokter Feni ya. Jadi kenapa saya sangat tertarik mengundang Dokter Feni Nugraha adalah karena sebenarnya pasien-pasien dengan yang banyak yang datang ke saya
dengan masalah infertilitas itu karena obesitas. Nah, obesitas sendiri itu di bidang saya, Dokter Feni, itu adalah dengan meningkatnya sel lemak, dia banyak aromatase, enzim aromatase yang banyak merubah dari hormon testosteron menjadi estradiol. Ya. Ya, Nah, benar banget. kekurangan perubahan rasio ini pada akhirnya mengganggu dari pematangan dari si sperma itu sendiri, proses spermatogenesisnya itu sendiri, karena perubahan rasio itu. Dan kemudian juga karena lemaknya banyak, testis itu kan harusnya dingin tuh, Dokter Feni. Tapi karena dia lemaknya banyak, testisnya atau buah zakarnya semacam dikungkung oleh lemak sehingga menjadi jauh-jauh lebih panas. Sehingga biasanya makanya spermanya terganggu. Nah, tapi yang biasa saya lihat juga penumpukannya juga banyak di daerah pubis. Kalau misalnya pada pria gemuk, apakah memang sering terjadi juga seperti itu, penumpukan di daerah pubis, Dokter Feni? Penumpukan lemak di pubis ya. Memang yang saya baca benar banget yang tadi Dokter Tiara jelaskan. Jadi memang kalau orang obesitas kan lemaknya bertambah ya. Nah, lemak bertambah itu salah satunya bisa penumpukannya di daerah skrotum atau kantung buah zakar, atau bisa di daerah sekitar pubis. Nah, saya sih mendapatkan beberapa pasien saya yang obesitas itu memang baik pada pria maupun wanita itu begitu mereka berat badannya bertambah, terutama yang obesitas morbid yang gede sekali, yang indeks massa tubuhnya bisa di atas 30 atau bahkan di atas 40, itu memang area pubisnya itu memang sedikit menonjol, jadi lemaknya memang lebih banyak. Dan memang benar yang saya baca, terutama penumpukan lemak yang tadi Dokter Tiara katakan di daerah kantong buah zakar, itu membuat suhunya panas sehingga pembentukan si spermanya juga akan mengalami gangguan gitu. Nah, terus sebenarnya satu lagi kalau pada obesitas, jadi kan lemaknya bertambah tuh. Nah, seperti kita tahu lemak itu dia menghasilkan hormon namanya leptin. Nah, Dokter Tiara pernah dengar nggak nih leptin? Jadi leptin itu kan pusat yang mengatur rasa. Pernah dengar? Jadi yang mengatur rasa kenyang dalam tubuh kita, itu si leptin. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama nih, karena lemaknya bertambah, leptinnya bertambah. Nah, katanya si leptin ini yang meningkat, dia bisa menurunkan si produksi dari si hormon testosteron yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa sih pada orang obesitas kok jadi lapar terus ya? Kenapa kok nggak kenyang-kenyang? Baru makan, udah lapar lagi, baru makan, udah lapar lagi. Nah, ternyata pada orang obesitas, walaupun leptinnya meningkat, tapi karena peradangannya bertambah tuh di dalam tubuhnya, karena si sel-sel lemaknya nambah, ternyata si leptinnya itu resisten. Jadi leptinnya tuh sebenarnya banyak, tapi tidak dikenali oleh otak gitu. Jadi nggak memberikan sinyal rasa kenyang gitu. Jadi orang obesitas leptinnya resisten, jadi kerjaannya lapar terus. Jadi baru makan, udah lapar lagi gitu. Karena terganggunya dari si sinyal leptin tersebut gitu. Oke. Jadi secara fisiologis memang sudah terganggu sampai seperti itu ya. Apakah hanya pada yang obesitas morbid yang tadi BMI-nya di atas 35 atau memang pada orang yang obesitas ringan juga sudah terjadi hal seperti itu, Dok? Terutama sih yang saya baca yang seperti itu terutama yang penumpukan lemak visceralnya meningkat. Nah, ini banyak sekali ditemukan obesitas pada pria ya, karena kan kebanyakan pria itu memang jika berat badannya bertambah, yang saya temukan tuh memang perutnya yang tambah gede, tambah buncit. Gitu, beda dengan perempuan. Kalau perempuan memang semuanya, jadi bisa paha, tangan gitu. Tapi pada perempuan sudah merata, benar. Tapi pada perempuan yang sudah masuk menopause, yang saya perhatikan itu rata-rata memang bisa pengumpulan lemaknya juga ke perut gitu, dan itu berbahaya. Gitu. Sorry Dok, kedengeran gimana Dok? Kalau pada wanita kenapa? Pada wanita, jadi sebenarnya kan penumpukan lemaknya merata tuh, yang tadi Dokter Tiara bilang, dia bisa ketukutan juga ke paha, ke tangan. Nah, tapi pada saat si perempuan tersebut memasuki usia menopause, gitu. Nah, biasanya penumpukan lemak juga bisa akhirnya lari ke perut. Jadi visceralnya juga bisa gitu. Oke. So, jadi kalau misalnya untuk penurunan berat badan sendiri, yang sehat ya Dok ya, maksudnya saya lihat banyak orang yang kayaknya pingin ngebut mau menurunkan berat badan langsung aja diet gila-gilaan gitu. Tapi kan akhirnya jadi diet yoyo ya gitu kan, diet yoyo yang pada akhirnya turun sebentar terus naik, turun sebentar terus naik gitu. Sebenarnya gimana sih pengaturan pola makan dan waktunya gitu Dok? Yang baik gitu.
Oke, jadi kita harus tahu dulu nih obesitas itu penyebabnya apa. Jadi obesitas itu kan Hmm, penyebabnya karena asupan energi kita lebih besar daripada energi yang dikeluarkan atau dibakar gitu. Nah, oke, jadi tentu saja kalau pada obesitas, langkah pertama yang harus dilakukan ya kita harus mengurangi asupan kalori gitu. Nah, oke. tapi memang Hmm, kalau hmm, kita hmm. mengurangi kalori, sulitnya adalah pada pasien obesitas karena tadi si leptin itu resisten, bawaannya lapar terus, memang kadang pasti ada lapar atau misalnya mereka nyuri-nyuri makanan, itu yang terjadi tuh pada pasienku. Nah, tentu saja kita harus milih makanan yang tepat dan yang sehat juga ya, terutama untuk fertilitas. Nah, yang tepat maksudnya ketika kita memilih makanan, kita harus memilih makanan yang membuat kita kenyang lebih lama gitu, Dokter Tiara. Jadi jangan Ah, makanan-makanan yang begitu dimakan sejam 2 jam lapar. Itu contohnya kayak makanan dan minuman yang Indomie. manis, tepung, Indomie benar. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi sebenarnya Oke, kalau oke. penghitungan kalori, kalau mau pasti, karena setiap orang itu kan yang tadi aku bilang individual, nggak bisa sama. Jadi Mhm. memang perhitungannya sesuai dengan berat badan, tinggi badan, dan usia masing-masing, dan aktivitas fisiknya. Jadi kalau mau tahu nih kebutuhan kalorinya, memang harus berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi. Nah, tapi Ah, sebenarnya oke. nah, kalau mau gampangnya, ada yang namanya diet rendah kalori. Nah, diet rendah kalori itu ada tuh aturan kalorinya berapa boleh dikonsumsi per hari. Jadi kurang lebih 1.200 sampai 1.600 kalori untuk pria. Ini kita bahas pria ya, Dokter Tiara. Ya, ya, betul, betul, betul. Karena pasien saya pria. Ya. Oh iya benar-benar. Jadi 1.200 sampai 1.600 kalori per hari. Nah, itu secara Mhm. kasarnya. Ini memang kalau mau pasti harus dihitung. Kalau sudah dapat perhitungan kebutuhan kalori, nah kita harus mengurangi dari yang kalori tersebut kurang lebih 500 hingga 1.000 kalori per hari Oke, untuk dapat oke. Aha. menurunkan kurang lebih setengah sampai 1 kilo per minggu. Nah, itu yang bagus dan sehat gitu. Hanya setengah sampai 1 kilo per minggu. Ya dok ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba turun 4 kilo dalam seminggu, itu udah bukan sesuatu yang sehat ya dok ya. Benar. Ya, itu terlalu banyak ya penurunannya dan itu nggak Oke. baik. Biasa kalau terlalu banyak seperti itu, takutnya nanti si massa ototnya juga berkurang, Dokter Tiara. Jadi sebenarnya yang bagus pada saat kita diet, itu adalah kita lebih banyak menurunkan massa lemak daripada massa otot, gitu. Nah, jadi Ah, oke. nah, massa otot ini Heeh. harus dipertahankan. Kenapa? Tadi berhubungan dengan si yoyo yang tadi Dokter Tiara bilang. Jadi pada saat kita Hmm. diet, itu banyak tuh yang turun. Airnya akan berkurang, kemudian massa lemaknya berkurang, ototnya juga akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita mengurangi asupan kalori. Karena nggak cukup dari Mm-mm. tubuh. Makanya dia memecah tuh si otot dalam tubuh kita. Nah, ototnya berkurang. Tapi yang harus kita jaga, ototnya tidak boleh berkurang terlalu banyak. Kenapa? Oke. Karena penurunan massa otot, saya pernah baca penurunan kurang lebih 10 kilo dari otot kita pada saat kita diet, itu bisa Mhm. mengurangi asupan kalori kita 100 kalori per hari. Yang ini maksudnya setelah Oke. kita selesai diet, kita kan mau berat badan kita stabil ya, nggak mau naik. Ah, Jadi kita ah. maintain berat badannya. Nah, ketika otot kita berkurang, kebutuhan kalori kita juga akan berkurang. Sehingga itulah yang membuat, karena setelah selesai diet, begitu kita naikin lagi kalori, dan kita balas dendam nih, karena udah selesai diet, kalorinya naik lagi. Itu yang bikin berat badannya naik lagi atau yoyo gitu. Lebih cepat atau gimana dok? Kalau apa tuh? Kalau misalnya kalau misalnya dia dari turun, kan yang saya tahu itu adalah emang harus turun pelan-pelan agar lebih cepat stabil gitu. Jadi kalau misalnya diet yoyo yang tadi dibilangin itu memang pada saat dia balas dendam terus kayak langsung terserap begitu saja, jadi masa lemaknya jadi lebih banyak atau gimana? Benar. Jadi ketika kita sudah turun berat badan, berikutnya kita naik kembali yoyo. Kan yoyo ada Mhm, definisinya ya, naikannya sampai mhm. beberapa kali. Nah, ketika kita naik kembali, itu memang yang bertambah itu keseluruhan adalah kebanyakan massa lemak. Ah, oke, 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 oke. Jadi kalau membandingkan nih orang obesitas dengan indeks massa tubuh yang sama, tetapi Mhm, obesitas yang baru pertama kali mulai diet dengan dibandingkan obesitas yang sudah yoyo berkali-kali, ternyata aha. dilihat dari hasil pemeriksaannya obesitas yang cenderung sudah yoyo berkali-kali itu cenderung lebih tidak sehat, Dokter Tiara, karena masalah Ah, oke. itu. Jadi lebih banyak masa lemaknya jadinya. Oke, oke, oke. Benar. So, jadi yang penting itu pada diet itu untuk menurunkan berat badan adalah pelan-pelan tapi konsisten gitu ya, Dok ya? Pelan-pelan Benar tapi banget. konsisten. Benar banget. Oke. Nah, ini
kayaknya pertanyaan yang paling sering, pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan, Dok. Jadi makanan jenis apa yang bisa menurunkan berat badan sekaligus baik untuk infertilitas pria? Walah. Oke, baik. Saya jelasin ya. Jadi, yang namanya makanan itu jenisnya itu ada komposisi zat gizi yang makro dan mikro. Nah, saya akan bahas dulu Oke. yang makro ya. Jadi yang makro itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Gitu, itu zat yang makro. Mikro contohnya seperti berbagai vitamin dan mineral. Dan ini banyak juga Oke. pada sayur dan buah. Nah, saya akan sebutkan dulu diet apa sih yang nggak sehat yang bikin pria itu meningkatkan resiko infertilitas. Nah, dietnya Oke. nih diingat-ingat. Diet yang tinggi kalori, ya, karena bikin Tolong obesitas. dicatat para penonton. Ya gimana? Sorry, Dok, ulang lagi. Maaf, ulang. Dia tinggi kalori, karena tinggi kalori sudah pasti bikin obesitas ya, sudah pasti pengaruh ke fertilitas. Dan yang kedua, dia tinggi akan makanan dan minuman yang manis, dan juga Oke. tepung-tepungan. Itu nggak boleh. Oke. Kemudian yang ketiga, dia tinggi akan makanan yang diproses atau diolah. Contohnya seperti daging yang diproses, olahan. Contohnya nih seperti sosis, ham, kornet yang memang sudah diolah, itu juga tidak sehat. Lalu yang ketiga, diet yang tinggi akan lemak jenuh dan lemak trans. Itu contohnya Oke. terdapat makanan-makanan yang digoreng. Ya, dan itu nggak boleh. Oke. Oh, contohnya pada margarin. Kalau margarin juga tinggi akan lemak trans. Tuh. Kemudian yang keempat, dia rendah akan serat. Rendah serat berarti rendah konsumsi sayur dan buah. Oke. Oke. Nah, kalau dari segi diet itu. Nah, saya sekarang akan bahas diet apa yang sehat, yang untuk obesitas dan juga dapat membantu fertilitas pada pria ya, terutama untuk meningkatkan kualitas sperma. Jadi yang pertama, yang saya tekankan untuk obesitas yang baik itu adalah mengkonsumsi diet yang pertama dari protein. Baik sekali pasien obesitas untuk mengkonsumsi diet tinggi protein, Dokter Tiara. Oke. Pernah dengar? Oke. Ya. Nah, kenapa? Karena si protein ini tadi berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan, untuk obesitas, penurunan berat badan yang baik itu adalah kalau kita bisa menurunkan lemak lebih banyak, tetapi bisa mempertahankan otot. Nah, salah satunya adalah dengan tinggi protein. Itu yang pertama. Nah, kenapa harus tinggi protein? Karena protein ini sifatnya mengenyangkan. Kenapa mengenyangkan? Ketika kita memakan makanan yang mengandung protein, masuk ke dalam saluran cerna kita, akan dihasilkan hormon yang akan memperlambat pengosongan lambung kita. Itu mungkin kalau Dokter Tiara pernah dengar namanya GLP-1. Dan juga akan dihasilkan hormon namanya kolesistokinin. Itu akan membuat sensasi rasa kenyang di otak kita. Itu makanan yang mengandung protein dan juga lemak sebenarnya. Nah, jadi begitu. Tapi kan lemak agak dibatasi ya kalau kita mau diet. Jadi disarankan dia tinggi protein. Ini akan mengenyangkan. Jadi membuat asupan makan kita yang berikutnya akan lebih berkurang atau kita akan jadi lebih lama. Nah, yang ketiga alasannya adalah protein ini memiliki efek termogenik yang tinggi. Nah, apa sih efek termogenik? Jadi efek termogenik adalah begitu kita makan makanan protein, ada energi yang harus tubuh kita keluarkan untuk membantu mencerna makanan. Jelas ya? Oke. Nah, ternyata makanan yang mengandung protein itu memiliki efek termogenik yang tinggi. Lebih tinggi daripada karbohidrat dan lemak. Nah, jadi protein itu efek termogeniknya kurang lebih 20-30%, sedangkan karbohidrat hanya 5-10% dan lemak itu kecil sekali gitu. Ketika kita memakan protein, dengan sendirinya dia akan meningkatkan pengeluaran energi karena membantu untuk membakar atau mencerna si protein tersebut. Gitu. Jadi kayak semacam lebih sulit aja gitu ya diproses. Jadi intinya jadi oke. Ya. Terus. Nah, jadi diet tinggi protein ini benar-benar menguntungkan sekali gitu. Nah, berapa banyak sih dikatakan diet tinggi protein? Memang beberapa literatur mengatakan itu 30% ke atas. Jadi 30% dari asupan kalori kita dalam satu hari. Contoh nih, kita mau diet pada tadi saya bilang 1.200 hingga 1.600. Jadi kita bagi aja tuh 30% dari misalnya 1.300. Nah, itu berapa kalori dari si protein ya. Tapi ada tentunya. Kalau misalnya mau lebih pasti, ya boleh datang ke dokter
dari gizi. Jadi bisa Bisa dihitungin. aja Dokter Feni. Oke, baik. Terus lanjut, lanjut dok. Terus apa contohnya protein? Nah, protein itu ada dua, jadi protein hewani dan nabati. Nah, protein hewani contohnya apa? Ini yang saya sebutkan yang boleh dikonsumsi, terutama bagi pasien obesitas ya untuk diet. Salah satunya adalah ayam. Ayam tapi tidak boleh Hmm. dikonsumsi kulitnya, karena kulit ayam itu tinggi akan lemak jenuh. Kemudian Ah. ikan dengan kulitnya, karena kulit ikan itu tinggi omega 3. Ternyata omega 3 ini baik sekali untuk meningkatkan kualitas dari sperma. Ya, mungkin dokter Tiara kadang Ah. omega 3 atau berupa suplementasi. Nah, seperti itu. Oke, oke, Lalu, oke. nah Jadi suruh makan tapi, kulit ikan gitu ya dok? jadi kayak Hmm. salmon, makan sama Hmm. kulitnya gitu. Tapi kulitnya jangan dibuang, sayang. Mahal dok Gitu. salmon. Yang murah meriah ikan yang masyarakat apa dok yang bisa dimakan yang kulitnya juga sehat ayo dok? Ya, ikan yang banyak dok Tiara, ikan kembung, ikan tuna, ikan tenggiri itu juga boleh. Segala macam ikan boleh Well, kok. segala macam jenis ikan, pokoknya kulitnya memang oke ya, gitu. Mungkin dikonsumsi, benar. Oke, Ya. oke, oke, Terus oke. daging. Nah, dagingnya Mm-mm. hati-hati nih. Ternyata konsumsi daging olahan itu malah dapat memperburuk kualitas sperma. Daging olahan yang tadi saya Oke. sebutkan. Jadi kalau bisa daging dari yang alami seperti kita konsumsi seperti daging sapi gitu boleh. Nah, tetapi ada Mhm. pilihannya untuk obesitas tidak boleh memilih daging sapi yang tinggi lemak. Jadi pilihnya seperti daging sapi khas dalam atau tenderloin yang memang Oh. lemaknya sedikit gitu. Lalu yang keempat, telur ya, putih Aha, telur. aha. Jadi kuning telur itu mengandung kolesterol cukup tinggi. Biasanya obesitas itu kadang ditemani dengan kolesterolnya profil lipidnya terganggu gitu. Jadi lebih baik konsumsi putih telur. Nah, itu hewani. Nah, kalau nabati, contohnya seperti tahu, tempe dan kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan juga bagus karena Oke. juga akan serat. Nah, tetapi konsumsi dari si protein tersebut itu tidak boleh digoreng Nah, karena lemak trans yang gitu. tadi bukan dok? Nah, jadi konsumsi yang digoreng yang pertama akan meningkatkan si konsumsi lemak jenuh yang akan kita konsumsi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Hmm, hmm. ini suka dengar gak? Olive oil nggak boleh digunakan untuk menggoreng atau nggak boleh digunakan untuk memasak dengan suhu yang terlalu tinggi. Aha, Mungkin aha, aha. Dokter Tiara pernah dengar. Nah, si olive oil ini ternyata tinggi kandungannya akan lemak tidak jenuh yang tunggal namanya MUFA. Nah, karena si lemak tidak jenuh ini memiliki ikatan rangkap, karena tunggal rangkapnya Mhm, rangkap satu, jadi ketika kita mhm, panaskan dengan suhu yang terlalu tinggi, nah si ikatan rangkap mhm. ini akan terurai, akan terlepas dan tidak Ah, stabil. oke, Nah, ketika oke. terlepas, ini akan berubah menjadi lemak trans. Yang lemak trans ini jauh lebih berbahaya karena dia bisa menyebabkan penyumbatan atau menempel di pembuluh darah kita yang meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung gitu. Jadi memang Ah, harus bijak nih dalam pilih-pilih minyak. Misalnya mau yang sehat, minyak olive. Tapi harus tahu juga minyak olive itu tidak boleh digunakan dengan suhu terlalu tinggi. Gitu. Jadi tiap minyak oke. yang namanya smoke point. Nanti boleh di googling smoke point minyak. Nah, minyak itu smoke pointnya berbeda-beda. Apa itu smoke point? Jadi smoke point itu ketika kita memasak suatu makanan, nah si minyak Mhm. itu akan bertahan sampai suhu berapa sebelum dia mengeluarkan si lemak trans dan juga zat-zat berbahaya bagi kesehatan. Nah, yang paling Mhm, tinggi mhm. poinnya itu sebenarnya lemak jenuh. Lemak jenuh itu lemak yang dipakai untuk menggoreng. Paling tinggi Oke, setahu oke. poinnya itu adalah minyak bekatul atau rice bran. Pernah dengar nggak, Dokter Tiara? Nah, itu smoke pointnya tinggi. Enggak. Ada itu di minyak bekatul, itu tuh lebih tinggi smoke pointnya Oke. dari kelapa. Mungkin kayak sebut merek kayak Barco gitu, lebih tinggi gitu. Tapi anyway, karena kita sedang membicarakan diet pada obesitas, pasti konsumsi yang digoreng-goreng itu nggak boleh ya. Pasti yang namanya minyak-minyak yang dipakai untuk menggoreng itu sudah lupakan saja. Jadi lebih baik pakai lemak-lemak yang tidak jenuh gitu. Oke, Nah, oke. nah, Mhm. itu dari protein. Nah, selanjutnya lemak yang tadi saya udah jelaskan sekilas, saya lebih rekomendasi untuk meningkatkan asupan lemak yang tidak jenuh.
Nah, kenapa? Karena lemak tidak jenuh ini baik sekali karena antioksidannya tinggi, kemudian dia dapat meningkatkan kolesterol yang baik, HDL, menurunkan kolesterol yang jelek, LDL. Nah, ini baik sekali dikonsumsi karena banyak sekali bukti ilmiah yang memperlihatkan konsumsi si lemak tidak jenuh, yang terutama seperti contohnya minyak zaitun, minyak canola, kemudian konsumsi seperti alpukat, itu tinggi akan lemak tidak jenuh, itu bagus sekali Dokter Tiara untuk meningkatkan kualitas dari sperma. Nah, untuk yang lemak trans, Oke. saya lupa. Jadi lemak trans itu ternyata bisa terakumulasi atau berada di air air mani atau cairan semen pada pria. Jadi cairan semen pria itu, Gimana, ulang. Gimana, ulang? jadi lemak trans tuh, lemak trans itu didapatkan dari mana? Tadi yang aku bilang, yang misalnya kita pakai lemak tidak jenuh kayak minyak zaitun tapi untuk menggoreng terbentuk lemak trans. Atau kalau lemak trans yang lain seperti margarin. Margarin juga itu tinggi akan lemak trans. Nah, lalu seperti fast food nih, misalnya yang digoreng dengan suhu yang terlalu tinggi, itu juga bisa menghasilkan lemak trans. Nah, lemak trans ternyata yang saya baca, dia itu ada di cairan semen pria atau air mani pria. Jadi semakin banyak konsumsi lemak trans, dia katanya akan bisa terakumulasi di air mani tersebut. Nah, jadi si semen ini yang ku baca memang kandungannya itu cukup banyak terdapat beberapa zat gizi. Mungkin Dokter Tiara pernah baca nggak? Jadi di dalamnya itu, Ya, silahkan dilanjutkan, Dok. jadi yang saya baca tuh ada di dalamnya ada protein, glukosa, lemak, kemudian ada berbagai vitamin, mineral, zinc, kemudian kayak selenium, kalsium gitu, vitamin E, vitamin C gitu. Jadi konsumsi asupan makan kita, terutama yang tinggi vitamin dan mineral itu juga sangat berpengaruh terhadap si kualitas dari si sperma kita gitu. Nah, itu lemak. Oke. Nah, makro itu karbohidrat, Dokter Tiara. Nih karbohidrat juga penting. Nah, kadang orang sering salah nih konsumsi karbohidrat. Jadi jangan pilih karbohidrat yang mengandung gula sederhana. Nah, apa contohnya? Contohnya gula sederhana tuh makanan dan minuman yang manis, makanan yang tinggi akan tepungan, contohnya seperti konsumsi mie, Indomie yang tadi Dokter Tia bilang, terus roti putih, apa lagi ya, kue tiaw roti, kue-kuean yang manis-manis. Indomie telur kornet jadi nggak boleh ya, Dok ya? Indomie telur kornet keju. Itu makanan kita pas dulu ya. Nah, terus karena ternyata makanan dan minuman yang manis nih diingat ini bisa memperburuk kualitas sperma gitu dan juga dia bisa meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Jadi yang harus dipilih yang tinggi akan gandum-ganduman. Contohnya nih yang seratnya tinggi, contohnya nasi merah, roti gandum, kentang dikonsumsi dengan kulitnya, lalu oatmeal, havermut. Kentang rebus gitu ya? Kentang rebus ya nggak boleh? Bukan french fries lah kan ya? Boleh. Oke. Ya, nah itu kira-kira karbohidrat dan lemak. Oke. Gitu. Nah, yang paling banyak saya sarankan untuk pasien itu adalah kan sebenarnya meningkatkan antioksidan juga, Dok. Ya. Untuk kebaikan sperma nih, Dok, gitu kan ya. Nah, antioksidan macam apa, Dok? Jenis buah dan sayuran macam apa yang cocok untuk yang spermanya terganggu dengan obesitas juga. Oke. Nah, jadi memang benar kalau pasien dengan pria dengan obesitas dan hubungannya dengan infertilitas itu biasanya berhubungan dengan si kadar antioksidan, vitamin dan mineral yang rendah dalam tubuhnya gitu. Nah, apa saja yang jadi sebenarnya sumber dari vitamin dan mineral itu yang paling banyak itu terdapat pada sayur dan buah, tadi yang Dokter Tiara katakan. Nah, sayur dan buah mengandung vitamin dan mineral kan sifatnya antioksidan. Jadi antioksidan ini bersifat melindungi atau proteksi terhadap si sperma itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik. Nah, sayur dan buah selain itu tinggi akan serat. Nah, ini penting sekali pada pasien obesitas. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi makanan tinggi serat, serat ini akan membuat kita kenyang lebih lama. Karena begitu kita mengkonsumsi serat, di dalam lambung kita, serat itu akan membuat seperti gel yang memperlambat pengosongan lambung kita. Jadi akan membuat kita kenyang
sama. Nah, tipsnya sebenarnya kalau pada pasien obesitas, ini juga saya sering terapkan pada pasien saya, itu saya meminta pasien untuk mengkonsumsi sayur atau buah terlebih dahulu sebelum makan. Jadi sebelum makan, konsumsi sayur Oh, di awal, setelah konsumsi sayur, baru setelahnya makan besar atau makan utamanya. Itu kalau jadi yang saya bukan dengar. nasi kayak nasi Padang campur sayur dengan santan dan keju itu enggak ya dok, ya nggak dihitung ya? Ya, seperti itu juga boleh, tapi keuntungannya kalau sayur di awal itu memang membuat kita akan lebih kenyang untuk makan yang besarnya gitu, Dokter Tiara. Nah, Oke, oke. selain itu sayur dan buah juga karena tinggi serat, serat juga bisa Mhm. membantu untuk menghambat atau menurunkan penyerapan dari si kolesterol gitu, sehingga pasien dengan obes dengan kolesterol yang tinggi itu lumayan bermanfaat. Dan juga kalau kita makan Mhm. makanan yang mengandung kolesterol nih, dia akan dikurangi penyerapannya oleh si serat gitu. Nah, Oke, kalau oke. untuk vitamin mineral yang lain yang penting pada pria, terutama pria Mhm. hubungannya dengan fertilitas, yang pertama tentu saja yang tinggi akan antioksidan. Nah, apa saja? Yang pertama yang saya pernah baca itu vitamin C. Nah, vitamin C ini kan Oke. sifatnya antioksidan, Dokter Tiara. Gitu. Jadi dia Mhm. memang bisa melindungi si sperma dari kerusakan ya. Gitu. Nah, si vitamin C Mhm. ini memang sebenarnya kalau dari angka kecukupan gizi pada pria yang dikeluarkan oleh Kemenkes, ini memang kebutuhannya itu hanya kurang lebih 90 miligram per hari. Nah, 90 miligram per hari itu kayak berapa banyak jeruk gitu, Dok? Di lebih banyak. makanan tuh kayak Nah, jadi si aha. vitamin C ini kan tinggi di sayur dan buah-buahan. Nah, buah-buahan yang tinggi vitamin C, contoh ya, itu seperti jambu. Nah, satu buah jambu tuh Mhm. yang besar, kurang lebih mengandung vitamin C 80 miligram ternyata, gitu. Jadi tinggi sekali ya. Jadi kalau kayak jeruk, satu Oke. buah jeruk itu mengandung vitamin C kurang lebih 50 miligram. Jadi jeruknya tuh yang ukuran sedang ke besar ya, itu 50 miligram. Mhm. Kalau mau mengkonsumsi sesuai angka kecukupan gizi yaitu 90 miligram per hari, itu dalam satu Mhm. hari sebenarnya seperti konsumsi jeruk dua itu sebenarnya sudah cukup untuk konsumsi vitamin C gitu. Nah, tapi Oke. ada ini saya juga baca beberapa penelitian pada pasien pada pria dengan pria yang infertil dengan Mhm. obesitas memang Mhm. dibutuhkan kadar vitamin C yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek dari antioksidannya. Nah, yang saya baca sih Oke. beberapa mereka tuh memberikan vitamin C itu dengan dosis 1000 miligram per hari, Dokter Tiara, Ya. gitu. Ya, Untuk betul. mungkin ada pengalaman Dokter Tiara memberikan nggak ke pasien vitamin C yang 1000 miligram. Nah, itu memang Mhm. lebih efektif untuk terutama untuk pria yang infertil ya dengan obesitas Oke. gitu. Ya, Jadi ya, betul, betul. bisa diberikan vitamin C 1000 mili dan berbarengan dengan Mhm. vitamin E, Tiara. Jadi vitamin E juga penting Mhm. antioksidan. Itu saya pernah baca pemberian vitamin C 1000 miligram ditambah dengan vitamin E dengan dosisnya berbeda-beda. Ada yang memberikan 400, ada yang 600, ada yang 800. Nah, itu hasilnya baik sekali terhadap si kualitas sperma, baik dalam hal jadi yang sedikit yang rusak, kemudian jumlahnya jadi bertambah, lalu kecepatannya juga jadi perbaikan gitu untuk pergerakan dari si Oke. spermanya. Vitamin E selain di toge, Dok, gitu. Soalnya di toge itu kayak menjadi semacam makanan super di kesuburan. Jadi kayak nggak tahu karena bentuknya mirip sperma gitu kali ya. Terus jadi dan emang banyak kandungan vitamin E-nya. Jadi kayak semua orang harus makan toge nggak, Dok? Harus makan ini nggak, Dok, gitu. So, kalau vitamin E selain di toge di mana lagi, Dok? Oke, jadi sumber vitamin E sebenarnya itu banyak sekali di minyak-minyak nabati atau minyak tumbuhan. Contoh ya, paling tinggi Ah. vitamin E-nya itu yang saya pernah baca itu grapeseed oil atau minyak biji anggur. Itu vitamin E tinggi banget, Dokter Tiara. Terus contoh Sulit lain, ya. ya, sulit ya, Itu ya itu. maksudnya berarti harus beli beli khusus gitu ya. Yang makanan Oke, sehari-hari oke, mungkin, Dokter Penny. oke, oke. Oke, lupakan minyak biji anggur, lupakan. Lupakan itu. Jadi contohnya yang tinggi lagi itu minyak zaitun. Dia mengandung vitamin E. Ah, Minyak oke. canola, minyak canola Minyak biasanya kan untuk canola. itu juga mengandung vitamin E. Atau seperti minyak itu sunflower, minyak yang Ah, matahari itu juga mengandung vitamin E. Atau sebenarnya kayak minyak jagung itu juga ada vitamin E-nya, tetapi mungkin nggak setinggi minyak zaitun gitu. oke, Atau oke. mengandung vitamin E ini si apa kuaci yang biasa kita makan tuh. Nah, itu juga mengandung ya vitamin E Kuaci tapi ya? memang tinggi
si minyak-minyakan yang saya tadi sebutkan gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya dari toge ya, Oh, makan kuaci juga ya? Well, boleh. oke, 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 baik, baik, baik. Em, Tunggu sebentar. Oke, jadi kan terus habis itu kan ada buah-buahan, dok, gitu kan Ya, ya. Ada buah-buahan yang apa namanya kita anjurkan juga tingkatkan untuk infertilitas. Tapi kan misalnya pada pria yang obesitas dan infertil, ada nggak sih jenis buah-buahan yang jangan soalnya oke meskipun bagus tapi ningkatin kalori. Jadi ada nggak buah-buahan yang harus dihindari? buah-buahan. Oke, pertanyaan bagus itu. Itu juga sering banget ditanyakan oleh pasien. Buah apa sih dok yang boleh dan Hmm. buah apa yang tidak boleh? Jadi pada dasarnya Yes. buah itu kan gulanya alami. Pada dasarnya memang sebenarnya semua macam buah itu sehat. Nah, tetapi memang Mhm. ada buah-buah yang memiliki kandungan gula yang tinggi dan memiliki Mhm. indeks glikemik yang tinggi. Nah, contohnya buah seperti apa? Buah yang memiliki kandungan gula tinggi, contohnya nih seperti buah durian, kemudian buah Ah, mangga, ya ini mungkin lagi musim sekarang mangga, nah itu nggak boleh. Buah nangka, kemudian buah-buah yang terlalu manis rasanya, jadi seperti lengkeng, leci, dan kurma itu juga lumayan tinggi gulanya, ya jadi cukup ah, hati-hati. Jadi buah yang tadi saya oke. sebutkan memang agak tinggi gulanya. Nah, kita harus pilih buah untuk selama diet, itu buah yang rasanya jangan terlalu manis dan agak asam. Tentu saja buah yang asam ini bagus banget karena tinggi akan kandungan vitamin C. Contohnya apa? Mhm. Seperti jeruk, kemudian apel. Apelnya apel hijau boleh, atau apel yang biasa yang merah boleh. Kemudian pir, Oke. kemudian kiwi, dan beri-berian seperti stroberi, blueberry, raspberry itu sehat banget dan antioksidannya itu tinggi banget tetap Ah, Tiara. oke, oke. Benar ya, buah beri-berian ya. Ya, beri-beri yang benar. Sama satu lagi ada golongan sayur nih, tomat. Dokter Tiara Aha. pernah dengar lycopene. Iya, iya. Bagus buat prostat juga kan, ya kan? Benar banget. Jadi lycopene Ah, ini bagus banget dan lycopene ini banyak sekali terdapat di tomat, Dokter Tiara, gitu. oke. Nah, nah jadi tapi kandungan lycopene di tomat ini akan semakin meningkat kalau kita merebus si tomat. Jadi bukan tomat yang dimakan begitu saja, gitu. Jadi Ah, memang oke. Haha. lycopene ini sifatnya antioksidan. Dan si tomat ini kan memang di dalamnya mengandung vitamin dan mineral. Memang kalau kita merebus si tomat, kandungan vitamin dan mineralnya pasti berkurang. Tetapi kandungan Oke. lycopene akan meningkat seiring dengan kita merebus si tomat tersebut gitu. Tapi ya jangan Ah, terlalu lama juga. Mungkin disarankan sekitar 15 sampai 20 menit boleh gitu. 15 Nah, sampai 20 menit. Oke. ya 20 menit kurang lebih boleh. Nah, pasti nanya nih berapa banyak tomat, Dok, bolehnya? Nah, saya juga pernah nyari-nyari ya, maksudnya likopen tomat tuh berapa sih gitu. Ternyata per 100 gram, ya 100 gram tomat, itu mengandung likopen kurang lebih 2.500. Oke. Oke. Ya 2.500 mikrogram likopen. Nah, jadi berapa Mhm. banyak likopen? Ternyata menurut penelitian itu diperlukan likopen lebih dari 5.000 mikrogram per hari atau semakin tinggi semakin baik untuk dapat membantu memperbaiki si kualitas dari sperma gitu. Jadi kalau Oke. misalnya anggap 5.000, berarti kurang lebih memakan 200 gram tomat. Itu PR banget ya, banyak banget ya. Jadi sebenarnya banyak banget 200 gram ya. Ya, Kembung. Terus, terus. saya sih belum pernah ya mencoba 200 gram. Jadi sebenarnya ada kan ya Dokter Tiara suplementasi yang Lain isinya kali ada dicoba ya, Dokter Feni ya. boleh. Nanti abis ini saya coba ke suami saya ya. Jadi, jadi ada tuh sekarang suplementasi yang isinya likopen ya Dokter Tiara. Mungkin pernah berikan nggak ke Iya, iya. pasien? Ada. Eh, ada saya lihat, pernah sarankan juga. Ada tuh Memang lebih namanya baik suplementasi itu saja ya, Dok ya, daripada tomat segambreng-gambreng gitu ya, Dok ya. buat bisa memenuhi kebutuhan tomat sebanyak itu ya Dokter Tiara. Ada tuh yang Oke. isinya likopen tuh namanya likoksi Dokter Tiara. Likoksi itu ada likopennya setahu saya. Ah, oke, oke, oke. Dokter Feni, ini tadi saya lihat ada yang nanya kalau tomat mini seperti apa? Iya, kan saya nggak tahu ya jenis-jenis tomat. Apakah tomat mini jadi karena yang mini jadi jauh lebih banyak kayak mungkin berapa kilo gitu atau gimana, Dok? Enggak sih.
Kalau semua tomat sama saja ya, Dokter Tiara. Yang penting kayak kita harus tahu jumlah berapa yang harus dipenuhi untuk memenuhi si kebutuhan si likopen tersebut gitu. Oke, ya daripada belenak ya beli suplemen aja gitu kali ya dok ya. Gimana? Gimana? Ya daripada belenak makan tomat kebanyakan ya udah beli suplemennya aja. Benar banget. Ya, mendingan beli suplemen. Jadi maksudnya apa namanya beli suplemen tapi sekaligus kalau misalnya mau makanan sehat ya diperbanyak ya nggak sih tomat-tomatannya, right? Gitu. Jadi kan double ini toh, double supply. Benar-benar boleh tambah suplementasi kalau misalnya memang mau gitu. Oke. Lalu Dok, yang penting lagi Dokter sorry. Tiara mungkin sering nggak memberikan zinc pada pasien, zinc. Ya, betul. Ya, ini juga menjadi penting ya, karena zinc ini kan mungkin banyak manfaatnya ya Dokter Tiara ya, untuk sperma, betul sekali. untuk dari hormon testosteron gitu. Dia sifatnya juga antioksidan. Zinc itu meningkatkan testosteron, jadi penting. Iya, itu benar banget. Nah, si zinc ini sebenarnya kalau dari bahan makanan sumber itu banyaknya itu zinc di tiram atau oyster. Oyster itu tinggi akan zinc. Oyster. Kerang. Ya, tiram kerang. Ya, itu tinggi. Tapi kerang hijau banyak ini ya dok. Banyak merkurinya dok. Jadi pakai kerang apa dong dok? Ya, benar banget. Atau sumber zinc yang lain didapatkan dari daging-dagingan sebenarnya. Tapi memang paling tinggi si oyster tersebut gitu. Nah, cenderung tuh orang dengan pria obesitas dengan infertil itu kadar zincnya tuh rendah. Jadi kalau memang perlu banget, itu boleh dibantu dengan suplementasi. Nah, berapa banyak? Yang saya baca ada banyak banget penelitian yang memberikan zinc. Contohnya itu yang ada sedianya mungkin seperti zinc sulfat. Itu mereka memberikan 220 mg zinc sulfat yang isinya tuh zinc aktifnya itu kurang lebih 50 mg. Gitu. Nah, zinc 50 mg ini terdapat perbaikan dari si hormon testosteron dan perbaikan dari kualitas sperma gitu, Dokter Tiara. Jadi kalau memang kurang nih asupan, saya jarang nih makan asupan sumber zinc, mungkin bisa di Google juga tuh sumber zinc apa saja yang mungkin boleh dibantu kalau terutama bagi yang infertil ya, mungkin sudah lama tidak susah punya keturunan, itu boleh dibantu dengan suplementasi zinc gitu, itu akan sangat membantu. Oke. Dan pertanyaan dok, ini dia. Banyak banget pasien yang, saya baru juga tahu dari pasien sih. Saya minum jus 3 Diva, saya pikir itu merek dong, jus 3 Diva. Kan saya cuma tahu penyanyi ya. Ternyata ada 3 Diva, wortel, apel, tomat gitu dok. Apakah memang sebegitu kandungannya, sebegitu supernya dok? Sampai sebegitu terkenalnya ini, wortel, apel, dan tomat. Dan berapa banyak sih maksudnya? Oke, jadi sebenarnya kayak kita tuh harus konsumsi yang baik itu adalah buah dan sayur yang berwarna-warni. Karena semakin berwarna dan berwarni, semakin banyak warnanya, itu mengandung kandungan vitamin dan mineral yang cukup lengkap. Karena semakin berwarna, kandungan vitaminnya itu akan semakin lengkap. Ya pilihlah buah, kan buah itu berbagai macam. Ada yang warnanya tadi mungkin kayak wortel itu kan kaya akan vitamin A ya, gitu. Kemudian contoh kayak tomat itu kaya akan likopen, kemudian untuk kaya akan vitamin C kita bisa milih seperti buah jeruk, kemudian kiwi yang warnanya hijau gitu. Jadi memang kita harus memakan buah yang berwarna-warni. Nah tadi saya belum sebutkan berapa banyak sih konsumsi sayur dan buah yang disarankan per hari. Nah konsumsi sayur dan buah yang disarankan, sayur disarankan dalam satu hari itu minimal 3-4 porsi per hari. 3-4 porsi per hari? Jadi 3-4 porsi. Jadi 3-4 porsi bisa kita makan pada saat makan pagi 1 porsi, itu kurang lebih 100 gram. Pada saat makan siang boleh ditambahkan sayurnya 1-2 porsi. Kemudian pada saat makan malam 1 porsi, itu untuk sayur. Kalau untuk buah, dalam 1 hari minimal 2-3 porsi. Jadi cara makan untuk 1 porsinya bisa untuk selingan pagi, jadi untuk cemilan pagi, porsinya untuk makan siang, kemudian 1 porsinya lagi untuk selingan sore, seperti itu. Jadi kalau yang tadi 3 Diva, memang di dalamnya ya tinggi akan antioksidan begitu. Tapi setauku kalau yang seperti itu, kita harus lihat lagi nih, apakah kebutuhan si antioksidannya sudah terpenuhi atau belum. Gitu. Karena kan biasa kalau campuran seperti itu, tentu saja pasti kandungannya nggak terlalu tinggi ya, Dokter Tiara.
Oke, jadi intinya adalah lebih beragam ya dok ya. Jadi jangan menganggap kayak ada cuman buah-buahan yang super ya itu aja yang dimakan. Jadi malah malah nggak dapat asupan yang lain-lain gitu kan? Iya, benar banget. Oke oke. Nah dok, nih satu pertanyaan yang paling sering dok. Ini semoga nggak masalah ya. Kopi itu ngaruh nggak sih dok ke sperma dok? Kopi ke sperma ya. Ya. Saya, ya, saya sih sepanjang saya baca, itu saya nggak pernah Yes. menemukan, ini nggak pernah baca Yes. ya, kopi ke, Yes. Maaf. tapi yang saya tahu nih, karena saya Mhm. pernah baca mengenai kopi terhadap penurunan berat badan dan pada Ya. obesitas, itu Mhm. akan sangat membantu gitu. Terutama kopi yang baik tuh, ingat gak dulu tuh pernah ada yang terkenal yang namanya kopi hijau, green coffee. Nah, si kopi hijau itu, Saya cuma pernah taunya teh dengar? hijau dok. Oh ada green Oh, coffee ya dok ya? Oh nggak gaul. Gimana dok? Maaf maaf dok jadi maaf. si kopi itu kan awalnya warnanya hijau di Petiara. Jadi begitu dia di Aha. pengolah itu berubah warnanya menjadi hitam dan memang pasti rasanya lebih enak. Gitu. Jadi kopi ini mengandung kandungan di dalamnya asam klorogenat. Nah, si asam klorogenat di Oke. kopi ini sangat baik sekali karena dia dapat membantu untuk yang pertama kalau pada obesitas dia dapat mengurangi sinyal untuk menahan asupan makan, jadi membuat kita akan lebih kenyang. Nah, kopi ini juga di Oke. dalamnya ada lemaknya, Dokter Tiara. Kemudian ternyata si asam klorogenat ini sifatnya dia dapat menurunkan peradangan. Jadi Hmm. dikatakan dapat menurunkan si angka kejadian seperti insulin resisten yang terjadi pada penyakit kencing manis, kemudian Oke. menurunkan peradangan-peradangan yang lain, misalnya contohnya dia bagus untuk pasien misalnya dengan darah tinggi, misalnya dia bisa membantu untuk mengontrol atau membantu menurunkan tekanan darah gitu. Tapi memang kopi ini ada batasannya, Dokter Tiara. Jadi Mhm. untuk konsumsi kopi sendiri dibatasi kalau orang yang tidak sensitif itu bisa mengkonsumsi kurang lebih 3 sampai 5 cup per hari. Tetapi kalau yang sensitif Uh. memang dibatasi sampai 2 cup per hari Cupnya, gitu. cupnya segimana dok? Cup, Cup segini cup. cup. Nah, kalau Dokter Tiara pengalamannya gimana? Maksudnya kafein pernah nggak ada yang emang pengaruh ke ini kesuburan atau fertilitas gitu? Soalnya suamiku juga Enggak. Jadi di ilmu saya pun juga karena oil. Oke, selain saya pecinta kopi ya dok ya, gitu kan juga. Cuman pasien banyak sekali yang kayak disalah-salahin gitu. Dok, ini nih minum kopi gitu. Tapi biasanya kopinya kan ditemani oleh rokok. Ya, well, definitely rokoknya nggak boleh gitu kan ya. Nah, tapi mungkin yang harus ditekankan juga kan dari tadi dokter Feni ngomongnya kopi kan, kopi aja, bukan kopi, gula, apa susu gitu. Nah, yang tidak benar-benar diperbolehkan itu adalah jenis itunya ya nggak sih dok? Ya nggak sih kok. Susunya dan apa namanya gulanya juga gitu. Jadi benar. kopinya sendiri, serbuk kopinya sendiri, kopinya hitam itu sendiri itu sebenarnya nggak masalah ya dok ya? Nggak masalah sama Oh, sekali. oke oke oke. Saya juga suka ngomong kan well antioksidan sebenarnya gitu dan oke sip kalau Itu gitu. benar banget. Jadi hai para pasien-pasien yang pernah nonton ya. Ini banyak banget nih kayak hampir setiap itu dan biasanya langsung ibunya yang marah-marah semua. Ini nih minum kopi gitu. Kita bisa minum kopi. Oke, lanjut. Tunggu pertanyaan lagi. Oke, dok. Basically ada lagi apa lagi dok yang mungkin yang bisa dokter Feni tambahkan dok? Ini udah tinggal 7 menit terakhir dok. Ada pesan-pesan yang mau ditambahkan nggak untuk yang sedang program hamil? Yang sedang program hamil deh, jenis makanan apa yang dari tadi saya nggak menyebut wanitanya sama sekali, mohon maaf ya gitu kan, karena saya ya, pria gitu kan. Sorry dok, iya benar. Kalau kacang kedelai, setahu saya kan kalau misalnya di bidang kita memang tidak terlalu disarankan untuk pria karena mengandung fitoestrogen yang cukup tinggi, apalagi susu kedelai semacam itu. Gimana kalau misalnya di bidang ilmunya dokter dok? Iya, sebenarnya itu juga saya kemarin sempat baca-baca tuh cari. Sebenarnya itu masih kayak kontradiksi juga ya. Maksudnya kita Mhm. makan kayak kacang kedelai sampai berapa banyak sih yang bisa membuat Exactly. gitu. Kalau misalnya kayak konsumsi yang cuma sehari 1 kali, misalnya untuk makan siang, menurutku itu nggak ada masalah. Dan memang itu Betul, penelitiannya betul. masih yang berkorelasi positif atau ada yang memang membuat hubungannya negatif gitu, jadi pengaruh ke fertilitas. Tapi kalau dari Mhm. segi gizi,
sebenarnya kalau makan seperti kacang-kacangan kedelai, kemudian tahu, tempe, itu lumayan bagus ya, gitu. Jadi menurutku kalau secukupnya kayak sekali atau 2 kali sehari itu tidak ada masalah, Dokter Tiara. Sama satu Iya. ini, saya mau menambahkan itu vitamin D. Dua juga Sekarang nggak kan apa-apa, Dok. juga, ya. Vitamin D, ini lagi banyak perbincangan nih tentang vitamin D, karena Oh, banyak betul, betul, sekali betul. banyak sekali orang Indonesia itu kekurangan vitamin D. Kenapa? Karena Mhm. walaupun kita tinggal di negara tropis, banyak matahari, tapi banyak yang menghindari sinar matahari. Kenapa? Karena nggak mau hitam. Nah, mungkin kalau pada pria mungkin sedikit ya, ini banyak sih pada wanita. Tapi saya temukan juga beberapa pada pria yang memang mereka pekerjaannya cenderung keluar pagi, pulang malam, yang memang jarang kena matahari gitu. Nah, ternyata vitamin D ini juga dia tuh reseptor atau si kerjanya juga dia tuh ada di berbagai tubuh kita, salah satunya di organ reproduksi pria gitu. Salah Oke, satunya itu oke. testis gitu. Jadi memang pengaruh banget jika kita bisa menjaga supaya kadar vitamin D kita normal atau baik di dalam tubuh kita. Ini juga bisa pengaruh ke fertilitas karena saya baca Oke. beberapa penelitian yang diberikan suplementasi vitamin D ternyata bisa memperbaiki kualitas atau fungsi dari si organ reproduksi prianya, kemudian kualitas dari spermanya gitu. Nah, kalau misalnya Mhm. memang super vitamin D, yang banyak itu memang dari matahari. Kalau misalnya mau berjemur, itu boleh disarankan jam 9 pagi, itu kurang lebih 5 sampai 15 menit. Seminggu Mhm. minimal 3 kali, kalau mau setiap hari boleh, dan mengenai area tangan dan kaki, gitu. Oke. Jadi, Hari misalnya tangan dan kaki. mukanya Oke. Ya, ya, ya. yang sunblock mukanya itu boleh. Jadi kenanya cuma tangan dan kaki. Sumber bahan makanan vitamin Ah, D yang paling tinggi itu ikan-ikanan. Salah satunya ikan salmon, ikan kembung, ikan mas. Kemudian di susu-susu yang difortifikasi dengan vitamin D juga tinggi akan vitamin D gitu. Tapi mhm. memang 90% sumber vitamin D dalam tubuh kita itu didapatkan dari sinar matahari. Jadi kalau yang Oke. memang ini jarang berjemur, kemudian udah periksa nih kadar vitamin D-nya kan bisa diperiksa di lab. Kalau misalnya memang Mhm. rendah, mungkin boleh diberikan suplementasi Dokter Tiara gitu. Jadi nanti untuk pasien-pasien Oke. boleh tuh dilakukan ke screeningnya untuk pemeriksaan kadar vitamin D gitu. Oke, oke, oke. Nice info, Dok. Oke, Dok. Nice info, Dok. Oke, Dok. 3 menit terakhir, Dok. Silakan, Dok. Pesan-pesan untuk para pejuang program hamil. Oke, jadi tipsnya atau kesimpulannya nih ya, ini kan membicarakan tentang obesitas. Jadi memang obesitas Mhm. ini merupakan salah satu faktor risiko penyebab infertilitas. Walaupun memang ada penyebab lainnya ya, Dokter Tiara. Mungkin bisa karena Betul. gangguan hormonal atau kelainan pada organ reproduksinya. Mungkin Dokter Tiara lebih paham gitu. Nah, jadi Mhm. untuk pasien dengan pria dengan obesitas dan hingga sekarang nih, misalnya mau mencoba hamil tetapi belum bisa, mungkin ada baiknya mencoba untuk menurunkan berat badan. Jadi Betul. untuk mencapai atau menjaga berat badan ideal. Nah, berat badan Mhm. ideal itu masa tubuhnya berapa sih? Karena tadi kan saya hanya sebut overweight dan obesitas. Dijaga Ya, ya, ya. agar masa tubuh itu antara 18,5 sampai 22,9. Itu Oke. dikatakan berat badan ideal. Lalu yang kedua yang terpenting, karena pada laki-laki cenderung ditandai dengan lingkar perut yang meningkat, harus Mhm. menjaga agar lingkar perut atau lingkar pinggang itu kurang dari 90 cm. Itu yang harus diingat. 90 ya, Karena Dok, ya? benar, Mhm. karena jika lebih dari Oke. 90 itu menandakan lemak visceralnya akan semakin meningkat gitu. Nah, tentu Sorry, saja pria doang 90 apa wanita juga? Sorry, Dok. kalau wanita batasannya itu kurang dari 80 cm, Dokter Tiara. Jadi lebih kecil. Jauh lebih ketat. Oke, ya. Kalau pria itu kurang dari 90 ya. Nah, tentu Oke. saja dengan pemilihan diet yang sehat. Nah, apa saja? Yang Mhm. pertama itu harus hindari makanan dan minuman yang manis. Hindari Oke. makanan yang mengandung tepung-tepungan gitu. Mhm. Kemudian banyak konsumsi karbohidrat yang di gandum-ganduman dan juga serat, contohnya seperti nasi merah, kemudian roti gandum, kentang dengan kulitnya, oatmeal atau havermut, Oke. yang tentu saja memang konsumsi karbohidrat jika ingin dibatasi atau dikurangi sedikit pada obesitas itu boleh. Yang kedua, Oke. harus melakukan diet tinggi protein
Salah satunya makanan yang mengandung protein, pilihannya seperti ayam tanpa kulit, kemudian ikan, lalu daging sapi rendah lemak, atau putih telur, atau nabati seperti tahu tempe dan kacang-kacangan. Ingat harus Oke. menghindari olahan daging yang diproses atau olahan, itu tidak boleh. Dan tentu saja Oke. pengolahannya tidak boleh digoreng. Lalu yang ketiga, Oke. itu jadi pemilihan itu harus lemak yang tidak jenuh. Contoh yang sehat adalah minyak 15 zaitun. detik lagi, Dok. Oke, tidak boleh digoreng. Oke, yang Oke, terakhir siap. jangan Intinya nggak boleh digoreng. ya itu. Oke. Dokter Feni, thank you banget ya. Seru, seru banget. Dan see you.